Keren. Gamelan dari Universitas Pasundan. Ini ada banyak sekali di sini instrumen-instrumen yang saya agak-agak bingung. Dan kita akan membahasnya nanti. Keren banget tadi teman-teman. Hari ini kita kedatangan teman-teman yang super kreatif ini dari komunitas gamelan Unpas. Jadi mereka menciptakan saron gamelan yang terbuat dari limbah keramik. Nah sebelum kita ngobrol lebih banyak, lebih lanjut, kan kita lihat dulu tayangan berikut ini. Gamelan, alat musik tradisional Indonesia ini terdiri dari beberapa instrumen, termasuk diantaranya gong dan saron. Tidak seperti instrumen saron pada umumnya yang terbuat dari perunggu, dua mahasiswa asal Bandung, Taufik Ismail dan Kegi Palasa, membuat saron menggunakan limbah keramik dan pipa paralon. Proses pembuatan saron berbahan keramik tergolong rumit. Bongkahan limbah keramik dan pipa paralon yang telah dikumpulkan kemudian dibersihkan dan dipotong sesuai ukuran. Untuk mencari nada, keramik yang telah dipotong dipukul dengan panakol dengan bantuan pitch tuner hingga menemukan kunci nada yang dicari. Setelah menemukan nada yang tepat, keramik dilubangi kedua sisinya dengan bor. Setelah itu keramik kembali dipukul guna memastikan nadanya tidak berubah. Dan proses terakhir mencari tuning resonator. Mahasiswa jurusan seni musik ini memerlukan waktu hingga 3 tahun untuk mendapatkan nada saron sesuai aslinya. Meski terbuat dari keramik, alat musik ini mampu menghasilkan nada merdu yang selaras saat berkolaborasi dengan alat musik modern. Taufik dan Kegi berharap saron keramik kreasi mereka mampu menambah kekayaan alat musik tradisional Indonesia. Ikhwan Sabah melaporkan untuk NET. Dan kita akan langsung membahasnya dengan di sini sudah ada Bapak Asep dan juga ada Mas Taufik dan juga Mas Kegi. Selamat pagi. Ini sudah diboyong satu instrumen yang sangat unik. Ini terbuat dari keramik. Keramik, saron. Boleh dijelasin nggak Pak Asep, ini saron dari keramik ini dari mana sih inspirasi bisa membuatnya? Begini, jadi sebenarnya kita di Bandung ini kan sering kena musibah. Jadi kita berpikir bahwa limbah, sampah ya kan tidak semuanya kotor kan. Jadi diantaranya ada sampah bangunan seperti itu. Jadi kami selalu share dengan mahasiswa kami yang kebetulan barusan mempertanggungjawabkan ini di meja hijau. Jadi pada prinsipnya ini kerjasama kolaborasi ekstrakurikuler di kampus gitu, sehingga kami bekerja tiap malam, ya kan, sampai memang lama ini proses pengembangannya, penemuannya gitu. Berapa tahun, Pak? 3 tahun ya. Oh iya. 3 tahun. Dari 2011. Wow. Dari 2011. Dan sekarang sudah mulai membuat banyak begitu. Ini salah satunya. Belum, ini prototipe. Ini sebenarnya. prototipe. Prototipe yang dipresentasikan dalam sidang meja hijau Saudara Taufik ini. Oh, boleh dijelasin tuh gimana sidangnya? Kapan sih sidangnya kemarin? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Berarti udah lulus ya? Alumni insya Allah. Oh, sekarang alumni. Oke, mungkin Taufik bisa tolong jelasin nih, apa sih yang membedakan saron buatan kalian ini dengan saron-saron yang memang pada umumnya kita ketahui? Kalau dari bahannya kita tahu ya, biasanya terbuat dari semacam plat-plat tembaga gitu ya? Metalopon, termasuk yang tradisi. Kalau ini mungkin bahannya dari keramik ubin. Keramik ubin biasa? Keramik ubin biasa, dan bawahnya kita pakai paralon PVC. Oh, iya. Semuanya ini limbah loh. Oh iya, ini benar-benar ketemu. Bener, iya bekas limbah karena kebetulan konsepnya dulu kita limbah, emang konsepnya dulu ngolah limbah. Oh gitu, terus jadi kebetulan ini
kampus kita ubinnya lagi juga lagi bekas ngebangun gitu. bongkar Nah, bangunan sisa-sisanya masjid. kita manfaatin. Itu pasti gara-gara nongkrong kebanyakan di belakang kampus, melihat banyak sekali ubin. Ya udah deh kita potong satu-satu gitu. Kok tahu ya? Pantesan itu makanya suka ada banjir gitu. Ternyata pipanya habis dipotongin sama kalian buat bikin saron ini ya. Enggak lah. Oke, terus saya lihat juga ukuran-ukuran dari ubinnya ini berbeda ya Nas ya. Di sini lebih panjang dan juga semakin lebih pendek. Ada pengaruhnya terhadap bunyinya. Kalau Nada ya? misalkan lebih panjang, rendah. Lebih rendah. Kalau Oke, misalkan coba, Nas. tinggi, Coba ya. nah, Oh, saya bisa ini. Oke. Enggak, saya bingung. Bingung kan? Bingung. Ini Makanya sebenarnya ada bukan. crash-nya juga, Cek. Oh, ada crash-nya. Jadi ini do. Aja enggak. Iya. ya. Oh. Enggak tahu. Ya, sudah. Kok sumbang? Ini. Soalnya yang mana? Harusnya. Nah, Oh, oke. I see. Aduh, jangan terlalu keras. Oh, nggak boleh terlalu keras. Harus dengan kelembutan gitu ya. Iya. Oh, gitu. Gimana tadi? Solving di sini ya? Eh, Ya. Nanti saya main lebih lanjut lagi setelah saya latihan. Tapi ini apa namanya? Kalian sudah mengembangkan ini juga, tapi saya penasaran tadi ada alat aneh juga yang dipegang oleh Pak Asep. Ini apa nih? Itu jaringnya Pak Asep lu. Ini salah ya? Oh, Nggak saya lihat sedikit ini. ternyata Ini apa ya, Pak? Ini inovasi pertama saya, jadi mengekstrak karinding kalau di kami namanya, jadi juice herb di Asia Tenggara. Karena saya pernah main juice herb Eropa, terus gigi saya kena bentur, jadi saya mencari bahan sendiri alternatif dan belajar dari warisan nenek moyang di Asia Tenggara ini. Oh, oke. Jadi konsep ini? Jadi sebelum saya menemukan formula untuk menyetem tinggi rendah nada, ya kan? Ada bocorannya di sini. Iya, Contekan. iya, ada nada C, D, E dan seterusnya gitu. Jadi dulu kita bingung gitu. Kenapa orang di Denpasar atau di Lombok bikin karinding itu atau genggong itu selalu berpasangan jantan dan betina dan nadanya berbeda gitu. Tapi kita tanya bagaimana menyetemnya, Bingung juga. tidak bisa dijelaskan kepada kami, entah karena saya bukan putra daerah sana atau apa ya. Tapi yang jelas saya karena kapok dengan karinding yang Eropa punya yang dari besi gitu. Jadi mencoba membuat ini bahannya dari kayu. Ini dari bambu, bilah bambu. Oke, Dari coba bilah Pak dong bambu. mainin lagi dong. Ya. Gimana caranya? Seperti ini. Wah, itu lagu Labamba ya? Langsung tahu. Kenapa tahu ya? Karena dulu suka main ini, berpacu dalam. Oke, cara kita balik lagi nih ke Saron nih. Sudah ada mungkin tawaran atau permintaan untuk diproduksi lebih massal lagi mungkin, Fik? lebih massal. Kalau permintaan sih ada. Dari kota kami, dari Bandung, mungkin juga dari luar kota. Siapa tuh mereka-mereka yang meminta ini untuk diproduksi lagi? Sih sebetulnya dari orang-orang kesenian juga sih sebetulnya mereka minta, cuman belum skala banyak lah. Mereka minta hanya beberapa set gitu. Kalau permintaan sih sudah ada. Cuman kita pengennya sih kita hak paten dulu. Oh, di paten dulu. Tapi kalau dari kualitas suaranya dibandingkan memang dengan yang tradisional, nggak kalah memang? Begini, kalau kita bukan mencari kalah dan menang ini, Mas Nuwun Sewu. Jadi prinsipnya kita berbasis akademik. Jadi pendekatan kita itu eksperimen. Jadi kebetulan saya mendidik di sana, jadi selalu memotivasi. Yuk kita coba, yuk kita temukan sesuatu, ya kan. Walaupun itu sudah ada pada zaman dulu, gitu. Kita harus tetap optimis bahwa itulah yang bisa kita kerjakan begitu. Oke. Ya, cuman ya seperti kata Taufik, ya bagaimana kita mau berproduksi sementara ini tidak dilindungi patennya. Oke, tapi paten sudah dijalankan nih ya, sedang dijalankan. Iya. Oke, Mas Gegi, saya penasaran kalau misalnya dari kualitas suaranya begitu, ada nggak sih perbedaan yang signifikan dari saron yang sebelumnya gitu, saron yang biasanya banyak dimainkan di gamelan biasa, tapi ini keramik tadi kan soalnya agak-agak, kalau saya sendiri sih merasanya ada beda-beda tipis gitu loh. Iya. Apa sih perbedaannya? Mungkin karena dari bahan
Itu kan dari perunggu. Kalau dari suaranya? Kalau dari suara sih, kalau yang sekilas, kalau cuman sekilas nggak tahu mah pasti Nggak akan kerasa? Oh. Pasti sama gitu. Oke, dan kedepannya ini nggak akan dibuat lebih cantik begitu nggak? Karena kan kalau dari sini sekarang saya ngelihatnya seperti bahan bangunan banget gitu ya. Ada rencana ke sana nggak? Insya Allah. Sebetulnya pengennya sih Pengennya. cita-citanya kita seperti itu. Terus termasuk Bilahan pun kita kan memang ikutin piano. Jadi pengennya sama aja kayak itu piano, ada putih, ada hitam. Saya juga bingung iya, ini iya. maininnya. Kadang suka sarah mukul. Iya, makanya putih semua gimana? Makanya saya tadi kirain do re mi fa sol la si Do-nya do. mana? Do-nya mana? Do. Do-nya sana. Do-nya sini. Iya. Iya, ini Oh. do tinggi. Do. Jadi do, re, fa, sol. La, si, do. Oh. Masih banyak ya. Oh, karena ada crash-crashnya ya. Oh, Ada iya. keren. Oh, ini ada tandanya sebenarnya ini keren. Ketahuan jangan bilang Oke, dan katanya rencana juga ada satu lagu lagi, katanya karya sendiri ya, yang pengen dibawain. Iya. Apa itu namanya? Judulnya Unpredictable. Iya. Apa yang unpredictable dari lagu ini? Ya, musik Gimana tuh tidak terbatas kan musik tuh. Begitupun alatnya. Oke. Tapi mudah-mudahan kalau tadi harus bisa diprediksi ya, itu dapat hak patennya ya, jangan unpredictable juga. Amin, amin. Mudah-mudahan. Oke, barangnya paten. Silakan kalau gitu deh, kita persilakan ya, Nas. Langsung gamelan dari Unpas. Iya, Silakan. baik.